dimuliakan nama Tuhan, dan kiranya ibadah sekolah milik kami Tuhan boleh Engkau berkati dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Nah adik-adik, kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Kita akan pujian setinggi-tingginya. Kasih Yesus
pada ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik kita berdoa. Mari kita bersatu hati, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik ya. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami boleh untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Tema bulan kita ini dari Pak Gembala, Revival of Nation, City and Nation ya, adik ya. Artinya kebangkitan kota dan negara. Ya. Tema yang menurut kakak pas dengan keadaan kita pada saat ini. Kenapa harus ada kebangkitan ya? Kalau ada kebangkitan itu, sebelum ada kebangkitan berarti harus ada apa? Penderitaan ya, ada penderitaan ya. Kita tahu di masa-masa pandemi ini kita semua menderita ya adik ya. Setiap negara, setiap bangsa, setiap kota menderita gara-gara corona ya. Terjadi krisis ekonomi, krisis banyak, dilanda krisis kemanusiaan, krisis semuanya berdampak. Corona menyerang sendi-sendi kehidupan manusia ya. Sebelum kakak mulai, kakak ajak adik-adik kita buka kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 ya. Di sini temanya kakak bercerita tentang suatu kota Samaria ya, kota Samaria. Ada apa sih dengan kota Samaria ini ada ya? Samaria adalah kota yang terjadi perubahan yang sangat besar, mujizat terjadi yang luar biasa dalam satu hari. Kota itu terpuruk menjadi berlimpah ya. Kota yang dikepung oleh pasukan musuh tiba-tiba berkelimpahan ya adik ya. Samaria, kita tahu orang-orang Samaria adalah orang-orang yang bukan umat pilihan Tuhan, tetapi kita tahu di dalam kitab Injil Perjanjian Baru, Tuhan Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan tetapi memiliki kasih yang luar biasa terhadap sesamanya. Ini membuktikan bahwa orang-orang Samaria dikasihi oleh Tuhan ya. Orang-orang Samaria mendapatkan kasih Tuhan ya. Dia memang bukan umat pilihan Tuhan, tetapi Tuhan sangat mengasihi orang-orang Samaria. Dan mujizat yang luar biasa terjadi di kota Samaria ya. Mujizat apakah? Nanti kita sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya adik ya. Pada saat itu kota Samaria ini dikuasai oleh Israel, dipimpin oleh Raja Israel ya. Israel sudah berkuasa dan kota Samaria dikuasai oleh Israel dan dipimpin oleh Raja Israel. Dan pada waktu itu kota Samaria adik-adik dikepung oleh bangsa Aram ya. Kita baca di pasal 4 dulu ya. Jadi ya 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Ayat 24 kakak bacakan. Sesudah itu Benihat Raja Aram. Nah, ini dia menyerang kota Israel. Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria ya. Benar adik ya. Kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram. Luar biasa banyak prajurit dari Aram ini mengepung kota Samaria dan terjadi terputus sendi-sendi ekonomi di kota Samaria. Tidak mendapatkan pasok makanan untuk menjual makanan tidak bisa, membeli makanan tidak bisa. Pokoknya Samaria sangat terdesak pada waktu itu ya. Sampai yang terjadi apa Dedek? Kelaparan hebat ya. Kelaparan bangsa orang-orang di kota Samaria ini memakan kotoran merpati. Kotoran merpati itu dikonsumsi karena saking krisis makanan di kota Samaria itu karena dikepung oleh bangsa Aram ya. Kotoran merpati dijual untuk dimakan, bentuk kepala keledai untuk dimakan, sama yang paling parah seorang ibu-ibu memakan anaknya ya. Sampai tega memakan anaknya, bayinya, karena kelaparannya dahsyat ya.
Kita baca ayat ke-26 ya, kakak bacakan ayat 26. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengiringankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki." Ya, oke, sampai di sini dulu cukup ya. Begitulah keadaan kota Samaria. Seorang ibu-ibu tega memakan bayinya sendiri. Ya, disinilah raja Israel pada waktu itu bernama Raja Benahat. Lain ada ya. Benahat itu Raja Aram. Raja Israel diadukan, seorang ibu mengadu karena ada terjadi apa? Seperti kejadiannya Raja Salomo. Tapi kalau Salomo tuh kejadiannya ibu-ibu ini tidak sengaja membunuh anaknya ketindis. Kalau ini tidak. Ibu-ibu di kota Samaria ini sengaja membunuh anaknya untuk dimasak. Nah, ketika anaknya sudah dimasak, dia bilang, "Sekarang gantian anakmu yang dimasak. Kemarin anakku sudah kita masak. Sekarang gantian anakmu." Ternyata apa? Ibu yang satunya ini tidak mau mengingkari janjinya ya. Setelah dia menghasut ibu yang satunya lagi. Disinilah ketika itu Raja Israel menjadi sangat marah kepada Tuhan. Dia kecewa kepada Tuhan. Dan dia berteriak membuat hitam, "Akan kubunuh abdi Allah yang ada di kota ini." Dan pada waktu itu abdi Allah siapa, Dek? Elisa. Kan di situ ceritanya tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung ya. Pada waktu itu Elisa ada di kota Samaria. Nah, ketika Raja Aram Raja Israel kecewa kepada Tuhan, dia dia mengancam membunuh abdi Tuhan ini, Elisa. Dia bilang, "Penggal kepala Elisa sekarang hari ini juga. Kalau aku tidak memenggal kepala Elisa, Tuhan akan melakukan hal yang jahat kepadaku." Ya, begitu ya. Dia sudah marah betul kepada Tuhan, ingin memenggal kepala Elisa ya. Ayat 31 kakak bacakan, inilah kemarahan Raja Israel. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Nah, ya, di ayat 31 disinilah kemarahan Raja Israel memuncak ketika melihat rakyatnya menderita kelaparan, tidak bisa melakukan apa-apa, mau membeli makanan di luar dikepung oleh pasukan Raja Aram. Tidak bisa menjual makanan, tidak bisa membeli makanan. Pada saat itu di dalam kota itu semua harga makanan yang tersisa harganya sangat mahal. Mungkin harga nasi hanya orang kaya aja yang bisa membeli. 1 kilo nasi mungkin bisa sampai berjuta-juta, sampai ratusan juta rupiah untuk sekilo nasi. Karena apa? Jadi krisis makanan yang hebat ya, ya. Nah, lalu apakah Elisa diam saja? Elisa mengetahui ketika Raja Aram mengancam Elisa untuk dipenggal. Elisa mengetahui. Kita baca pasal ke-7. Ya, pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, inilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Ya, ini kejadiannya ketika Raja Israel mendatangi Elisa. Pas ketika Raja Elisa bertemu Raja Israel, ternyata Raja Israel ini marahnya tidak marah kepada Elisa, dia sebenarnya marah kepada Tuhan. Ya, ketika ketemu Elisa, dia tidak langsung memenggal Elisa, dia bertanya kepada Nabi Elisa. Ayat 33 kakak bacakan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Ya, disinilah kecewanya Raja Israel kepada Tuhan. Nah, dia berbicara kepada Elisa. Dan apa kata Elisa yang di pasal 7?
pada besok hari akan terjadi apa? Akan terjadi kebangkitan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Harga apa? Harga pada waktu ini harga sesukat tepung yang terbaik, harga sesukat tepung terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat kedelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria ya. Pada waktu itu tepung dan sukat kedelai itu harganya mahal, lebih dari sesikal. Tapi Elisa berkata besok akan terjadi perubahan yang sangat besar. Makanan berlimpah, harga-harga akan apa? Akan murah. Nah, tiba-tiba ada perwira dari Raja Israel. Seorang perwira ini menyeletuk. Biarpun Tuhan yang membuat langit, hal-hal itu tidak akan terjadi ya. Dia menghina Tuhan ya. Apa yang dikatakan? Kita baca ayat 2. Pasal 7 ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi ya. Dia sudah menghina Tuhan, tidak percaya pada kuasa Tuhan ya. Jadi ya, inilah yang berbahayanya kita kalau sebagai manusia ketika menderita, kita sudah tidak percaya kepada Tuhan lagi. Kita sudah menghina Tuhan. Apa yang akan dikatakan Elisa? Ya, jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, Elisa berkata, sesungguhnya kamu akan melihat kejadian itu, tetapi kamu tidak akan makan. Ya, itu sudah dibuatkan oleh Elisa karena perwira raja ini menghina Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan, tidak percaya kepada mujizat Tuhan. Masakan biarpun Tuhan yang membuat langit, hal-hal yang dikatakan Elisa itu tidak akan terjadi. Dia sudah mengejek kuasa Tuhan ya, ya. Dan Elisa berkata, kamu akan melihatnya besok, tetapi kamu tidak akan memakannya. Kamu ya. Dan apa yang terjadi besoknya? Nah, disinilah Tuhan bekerja. Pada waktu malam hari, kira-kira pukul 12 malam, ada 4 orang penyakit kusta. 4 orang ini penyakit kusta kan pada waktu itu zaman Israel, orang yang kusta itu disendirikan, tidak boleh berkumpul kepada orang-orang yang sehat. Najis, orang-orang penyakit kusta itu penyakit yang najis, harus sendiri. Dia berada di dekat pintu gerbang kota Samaria. Ya, jadi ya. Orang-orang kusta ini berempat, dia berkata satu sama lain, apakah kita akan tetap diam-diam di sini aja? Sedangkan kalau kita diam di sini saja, kita akan mati. Lebih baik kita berjalan keluar gerbang, mengharap belas kasihan dari orang Aram, dari prajurit Aram. Waktu itu di luar pintu gerbang kota Samaria itu sudah berkumpul tenda-tenda prajurit-prajurit dari bangsa Aram yang mengepung kota Samaria. Jadi ya, ada beribu-ribu, pokoknya ada pasukan kudanya, ada pasukan keretanya, banyak. Terdapat tenda-tenda dari pasukan Raja Aram, dari bangsa Aram. Nah, kata orang kusta yang ada di pintu gerbang Samaria, daripada kita diam-diam di sini, kita akan mati kelaparan. Dan lebih baik kita berusaha meminta belas kasihan kepada prajurit bangsa Aram yang di luar. Siapa tahu mereka kasihan kepada kita diberi makan. Ya, benar juga kan ada dia, daripada dia mati kelaparan, lebih baik mereka bergerak keluar meminta belas kasihan kepada prajurit bangsa Aram. Nah, ketika 4 orang kusta ini berjalan keluar ke pintu gerbang Samaria menemui bangsa-bangsa Aram, prajurit Aram, apa yang dilakukan Tuhan adik-adik? Langkah kaki mereka dibuat Tuhan seperti apa? Langkah kereta kuda yang maju berperang. Nah, pada saat itu sebelumnya bangsa-bangsa prajurit bangsa Aram ini dilanda ketakutan. Ada terdapat berita kabar burung bahwa Raja Israel ini telah menghubungi raja-raja yang di luar untuk membantu mereka melawan bangsa Aram. Ya, jadi ya. Kita baca pasal 6 ayat 6. Pasal 7 ayat 6.
Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita ya. Di sini prajurit bangsa Aram dilanda ketakutan ya, jadi ya. Dan kira itu langkah kaki orang kusta yang dibuat Tuhan seperti kereta perang, seperti pasukan berperang, terdengar seperti apa? Seperti bala tentara yang besar ya, jadi ya. Padahal itu langkah kaki 4 orang kusta dibuat Tuhan sedemikian hebat didengar oleh prajurit bangsa Aram. Nah, bangsa Aram ini waktu sebelum malam sudah terdengar apa? Terdengar kabar burung bahwa Raja Israel itu akan menyewa akan membayar raja bangsa lain untuk membantu mereka ya menyerang bangsa Aram, menyerang prajurit Aram. Mereka dilanda ketakutan. Nah, ketika mereka mendengar langkah kaki orang kusta itu, mereka lari terbirit-birit keluar menyelamatkan diri masing-masing. Pokoknya tendanya ditinggalkan, kudanya ditinggalkan, bahan makanannya ditinggalkan, barang-barang yang berharga, emas, batu, uang. Pokoknya mereka lari hanya membawa pakaian saja. Mungkin kasutnya, sepatunya, sandalnya ditinggalkan, tidak terbawa oleh prajurit bangsa Aram ini, karena saking ketakutannya mereka kira dikepung oleh bangsa dari raja Misraim ya. Sungguhnya raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita ya. Dikiranya itu prajurit-prajurit dari Het sama prajurit-prajurit dari bangsa Misraim ya, jadi ya di Alkitab di ayat 6 tadi. Nah, ketika mereka ketakutan sudah lari terbirit-birit keluar dari tenda mereka, orang kusta ini yang berjalan tadi yang dibuat langkah kaki mereka seperti pasukan berkuda kebingungan, kok ini tenda banyak makanan, banyak harta benda, banyak uang, banyak emas, pokoknya banyak barang-barang berharga, tidak ada prajuritnya sama sekali ya, jadi ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang kusta ini? Mereka melaporkannya kepada Raja Israel. Mereka kembali ke kota ya. Ayat 8 kakak bacakan. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sumber kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat ke-9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukannya hal itu ke istana raja ya. Nah, ketika orang-orang yang kusta ini melihat tenda-tenda dari bangsa Aram ini kosong, mereka mengambil emasnya, hartanya diambilnya untuk mereka sendiri, disimpannya. Tetapi ada seorang yang berkata, tidak pantas kok kita saja yang merahasiakannya ini. Nah, karena mereka tahu orang-orang di Samaria kelaparan ya, jadi ya. Terjadi kelaparan yang hebat. Mereka melaporkannya kepada Raja Israel. Mereka masuk kembali ke istana melaporkan hal yang terjadi, bahwa tenda-tenda dari prajurit bangsa Aram telah kosong, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya makanan, emas, perak, pokoknya harta berharga terdapat semua di tenda-tenda prajurit bangsa Israel ya, jadi ya. Dan singkat cerita, ketika Raja Israel tahu dan mengecek kebenarannya dan memang benar terjadi, dan pada saat itu juga kabar ini disebarkan ke seluruh kota Samaria yang terkepung tadi. Tersebar kabar ini di Samaria, dan pada waktu itu raja
menyuruh perwira yang menghina kuasa Tuhan ini, dari yang menghina kuasa Tuhan yang tadi, yang berkata biarpun Tuhan yang membuat langit, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Raja menyuruh perwira yang menghina Tuhan untuk berjaga-jaga di pintu gerbang, untuk menjaga pintu gerbang Samaria. Nah, pada saat itu ketika orang-orang Samaria mendengar kabar baik ini, kabar bahwa tenda-tenda prajurit dari Aram ini telah kosong, mereka pada berebutan keluar untuk menjara barang-barang berharga yang ada di tenda-tenda bangsa Aram, ya prajurit Aram. Nah, yang perwira Raja Israel ini yang menghina Tuhan pada saat itu mati terinjak-injak oleh orang-orang Samaria yang ingin mengambil harta benda, mengambil makanan. Dan saat itu perwira yang menghina Tuhan ini melihat bahwa apa yang dikatakan Elisa benar, ya. Harga gandum yang terbaik, harga sukacita yang terbaik itu harganya 1 sikal. Kenapa? Karena pada satu hari terjadi perubahan yang sangat dahsyat, yang pada waktu sebelumnya telah lama krisis makanan, krisis keuangan, menjadi berkelimpahan, ya. Di sini kuasa Tuhan bekerja, ada kebangkitan dari satu kota yang dulu kelaparan jadi berkelimpahan, ya, karena kuasa Tuhan yang melakukannya. Nah, ketika perwira melihat itu, dia hanya bisa melihat dan tidak menikmatinya, ya. Dia mati terinjak-injak oleh bangsa Samaria, oleh orang-orang Samaria. Nah, disinilah yang harus kita dapat ambil pelajaran bahwa sesulit apapun keadaan, jangan sampai kita mungkin boleh marah kepada Tuhan, boleh kita kecewa kepada Tuhan, tetapi kita jangan menghina kuasa Tuhan. Nah, ketika kita menghina kuasa Tuhan, disitulah akan terjadi hukuman kepada kita, ya. Nah, kita tahu bahwa saat ini saat yang susah, semua negara, semua kota terjadi krisis. Karena apa? Karena ada virus corona, ya. Tuhan mengizinkan virus corona terjadi di dunia. Untuk apa, Dede? Untuk menyatakan kuasanya. Kenapa? Dalam penderitaan, dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu akan sempurna. Disinilah yang kakak tangkap dari cerita Samaria, ya, orang-orang di Samaria, kota Samaria ini, kota yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita ambil pelajaran bahwa sesulit-sulit apapun keadaan, kita harus tetap percaya akan kuasa Tuhan, tetap percaya. Marah boleh, tetapi kita tidak boleh menjadi menghina Tuhan. Kita marah, kecewa, kita menghina Tuhan, itu yang akan sangat fatal buat kita, ya. Raja Israel itu marah kepada Tuhan, tetapi dia tidak menghina Tuhan. Dia marah, mengancam akan membunuh Elisa, tetapi apakah Elisa dibunuh? Tidak. Ketika dia menemukan Elisa, dia berbicara kepada Elisa, mengapa ini terjadi. Nah, terus itu Elisa berkata, pada besok tengah malam, harga makanan terbaik harganya 1 sikal, ya. Disinilah perbedaan antara Raja Israel dengan perwira dari Raja Israel ini, ya. Kita boleh menjadi seperti Raja Israel yang marah, kecewa kepada Tuhan, tetapi kita jangan menjadi seperti seorang perwira yang menghina kuasa Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Dia ketika Elisa berkata-kata menyatakan kuasa Tuhan, dia menghina. Biarpun Tuhan yang membuat langit bumi, hal itu tidak akan terjadi. Nah, dan yang terjadi pada dirinya, dia mati terinjak-injak. Dia melihat kuasa Tuhan terjadi, tapi tidak menikmatinya, ya, Adik, ya. Nah, buat adik-adik yang ingin menikmati kuasa Tuhan, tetap percaya. Kalau kita sudah tidak percaya, kita tidak akan menikmati kuasa Tuhan, ya, Adik, ya. Kita harus tetap percaya, tetap berdoa. Pada masa-masa sulit, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja, ya. Sekian firman Tuhan kakak sampaikan, kiranya menjadi tema dalam kehidupan kita.
kakak mengajak adik-adik untuk tetap percaya, tetap berdoa, jangan gentar-gentar, jangan gentar menghadapi situasi yang sulit, ya. Situasi apapun yang sulit, mungkin kak karena corona bapakku dipecat, bapakku pindah ke pekerjaan, susah makan sekarang. Tetap percaya, jangan marah pada Tuhan. Marah boleh, tetapi tidak boleh menghina kuasa Tuhan, ya adik ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyatakan kuasanya. Ketika suatu bangsa percaya pada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah, ya adik ya. Mungkin kita merasakan saat ini menderita karena corona, karena kesulitan untuk berusaha, kesulitan untuk mencari nafkah, tidak bisa bermain bersama teman, apa-apa terbatas. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan? Tetap berdoa, tetap yakin, ya Tuhan pasti menyatakan kuasanya. Sekian firman kakak sampaikan. Mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajar kami terus percaya kepada-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu di dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri wadah sekolah kita. Kita nyanyikan satu pujian betapa baiknya pun. Kiranya Engkau berkati adik-adik sekolah kami Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih